Shalom anak-anak didik kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita dan semangat belajar. Kembali lagi dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran 3. Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Mari dipersiapkan Alkitabnya, buku pendidikan agamanya, kemudian buku tulis dan alat-alat tulisnya. Sebelum Ibu memulai materi pelajaran, mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur untuk penyertaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan dari pelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam berbagai keadaan cuaca panas, musim kemarau, dan musim hujan. Yang kedua, anak-anak dapat mensyukuri kehadiran Allah melalui terbit dan terbenamnya matahari. Ketiga, anak-anak dapat menyebutkan berbagai cara dalam mengucap syukur atas keadaan panas oleh matahari di musim kemarau. Dan yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara. Pernahkah kamu mengamati matahari terbit? Dan pernahkah kamu mengamati matahari tenggelam di sore hari? Ibu yakin anak-anak Ibu pasti pernah melihat pemandangan indah dari terbitnya matahari dan terbenamnya matahari di sore hari. Cahaya matahari pagi dengan terang nampak dari jendela kamar dan mengajak kamu untuk bangun dan melakukan aktivitas. Seperti biasa, kamu bangun pagi, membuka jendela kamar, dan merasakan udara yang sejuk dan segar. Matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Alangkah senangnya bersepeda di pagi hari yang cerah. Pada hari libur, kamu dapat bermain lebih lama sebelum matahari semakin panas di siang hari, dan kamu harus kembali ke rumah supaya tidak terkena teriknya sinar matahari. Cuaca cerah dan panas memang nyaman jika kamu berada di rumah atau di lingkungan yang banyak pohon berdaun hijaunya. Matahari terbit di pagi hari, di siang hari panas terik, dan di sore hari berangsur-angsur berkurang panasnya dan akhirnya matahari terbenam. Pada malam hari, bulan dan bintang menjadi penerang di langit. Terbit dan terbenamnya matahari itu adalah menjadi pemandangan yang indah setiap hari yang boleh kita lihat. Biarlah dengan keistimewaan ciptaan Tuhan, kita semakin memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kamu tutup matamu dan kemudian bayangkan bila besok matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa ya kira-kira yang terjadi? Apakah orang tua kita dapat bekerja? Atau apakah kamu dapat bermain, ke sekolah, belajar, bahkan melihat pemandangan gunung dan pantai? Oleh karena itu,
Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena matahari selalu terbit setiap pagi. Oke, anak-anak, sekarang kita akan membahas musim di Indonesia. Ada 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Dan sekalipun musim ini terjadi di Indonesia, di bangsa kita ini, namun kita harus tetap bersyukur karena semuanya itu telah ditetapkan Tuhan untuk kebaikan setiap manusia. Ada kegiatan yang dapat dilakukan saat musim kemarau. Seperti petani memanen padi itu biasanya pada saat musim kemarau. Karena jika musim penghujan, itu akan dapat menghambat proses pemanenan padi. Bahkan padi dapat menjadi busuk karena hujan yang selalu membasahi padi-padi di sawah. Kemudian kegiatan lainnya juga, anak-anak dapat bermain sepuasnya di lapangan karena tidak musim penghujan. Sebab jika musim penghujan akan dapat menghalangi aktivitas anak-anak di halaman, di lapangan, bahkan di taman, karena dapat menyebabkan tanah berlumpur, bahkan dapat menimbulkan sakit kepala jika bermain-main saat hujan. Kemudian kegiatan yang boleh dilakukan juga yaitu menjemur padi. Karena menjemur padi itu membutuhkan sinar matahari dan itu dilakukan di musim kemarau, bukan di musim penghujan. Coba bayangkan jika kamu menjemur padi saat musim penghujan. Itu akan mengakibatkan padi akan selalu lembab dan dapat menjadi busuk. Demikianlah sedikit dari banyaknya contoh kegiatan yang dapat dilakukan di saat musim kemarau. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur, baik musim kemarau, bahkan musim hujan. Kita harus tetap bersyukur karena itu semua sudah Tuhan rancangkan adalah hal-hal kebaikan bagi kita manusia. Oleh karena itu, kita harus menerimanya, mensyukurinya, karena itu adalah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Mari dibuka Alkitabnya yang sudah kamu sediakan di atas meja. Mari dibuka dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Ibu akan membacakannya. Mari kamu ikuti dalam hati ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kemudian dibuka kitabnya dari kitab Mazmur pasal 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Oke, kemudian dari ayat terakhir dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Baiklah, semoga anak-anak semakin dapat bersyukur untuk hadirnya matahari, bahkan bulan dan bintang, dan juga musim kemarau yang boleh ada di daerah kita dan di bangsa kita Indonesia,
Tetap bersyukur karena itu semua adalah pemberian Tuhan yang pastinya juga menjadi kebutuhan bagi manusia. Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran kita saat ini adalah bahwa setiap musim dan cuaca yang Tuhan berikan adalah anugerah. Oleh karena itu, tetap bersyukur atas matahari dan musim yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita, umat manusia. Oke, untuk mengakhiri pelajaran saat ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami telah selesai dalam pelajaran kami saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kami akan kembali dalam pelajaran kami berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu di pelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.